Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat channel KM Dakwah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bisa berjumpa pada kesempatan kali ini pada hari Senin tanggal 9 Ramadan 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa dan kita insyaallah pada kesempatan kali ini akan membahas tentang fenomena sholat tarawih cepat. Ternyata sholat tarawih cepat ini juga ada pembahasannya dalam kitab. Ada seorang ulama dari Yaman yang beliau menyinggung tentang masalah sholat tarawih cepat ini, ya tepatnya dalam kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Mu'azzarah lirraghibina minal mu'minina fi suluki thariqil akhirah, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Memang sholat tarawih ini sebenarnya adalah sesuatu ibadah yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan. Namun yang disayangkan, kadang ada beberapa orang atau beberapa kelompok yang mengerjakan sholat tarawih ini yang tidak sesuai dengan standar sebagaimana yang berlaku dalam ilmu fikih, karena saking cepatnya sehingga seakan-akan meninggalkan rukun sholat, sehingga yang malah berpengaruh terhadap keabsahan daripada ibadah sholat tarawih tersebut. Untuk selengkapnya mari sama-sama kita simak bagaimana sebenarnya penulis kitab Risalatul Mu'awanah ini dalam menyikapi tentang fenomena sholat tarawih cepat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa alaika bisolati tarawih fi kulli lailatin min Ramadan. Kata beliau menyampaikan dalam fasal tentang di antara amalan yang harus atau yang hendaknya kita kerjakan pada bulan Ramadan adalah kita hendaknya mengerjakan sholat tarawih setiap malam. Ya, karena ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang ada pada bulan Ramadan. Maka hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan sholat tarawih ini, sehingga kita tidak ketinggalan mendapat fadilah dan keutamaan dan keberkahan daripada bulan Ramadan itu. Wa qad jarat al-'adah fi ba'dil buldan bi takhfifiha jiddan. Kemudian beliau mengatakan di sini, tetapi yang sangat disayangkan di sebagian negara atau di beberapa negara ini ada yang mengerjakan sholat tarawih ini sangat cepat sekali. Ya. Hatta rubama waqa'a syakhsu bisababi dzalika fi tarki ba'dil arkan fadlan 'anis sunan. Nah, yang disayangkan ya, pelaksanaan sholat tarawih itu dikerjakan sampai meninggalkan rukun-rukun sholat. Ya. Apa maksudnya? Ya, di sini dita'liki di dalam penjelasannya, wa fi kitabi an-nasaih ad-diniyah qala al-muallif rahimahullahu taala falyahzar min at-takhfif al-mufrid alladhi ya'tadu katsirun minal jahalah fi salatihim at-tarawih. Hendaknya kita hati-hati ya, jangan sampai kita ini selalu atau terlalu meremehkan ya, sehingga mempercepat pelaksanaan sholat itu, sehingga yang terjadi malah kesannya kita meringankan atau meremehkan sholat tarawih itu. Hatta rubama yakunu bisababi fil ikhlali bi syai'in minal wajibat mislu tarkil tuma'nina fir ruku'i was sujud. Nah, kemudian beliau melanjutkan lagi di dalam ta'liq ini disampaikan yang sering tidak diperhatikan diantaranya adalah ya meninggalkan tumakninah ketika ruku dan sujud. Nah, ini catatan, karena saking cepatnya tadi, mestinya ketika sujud dan ruku ini kan ada bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Kita membaca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Atau ketika sujud kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, ini kan standarnya kan seperti itu. Tapi ini tidak. Pelaksanaan sholat tarawih itu sebagian kelompok tadi itu mengerjakan dengan sangat cepat sekali, seakan-akan ya meninggalkan tumakninah tadi itu. Ya. Kemudian watar
wa tarki qira'atul Fatihati 'alal wajhil ladzi la budda minhu bisababil ajalah. Dan juga di antara yang ditinggalkan atau rukun yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mengerjakan pelaksanaan sholat tarawih dengan cepat itu adalah membaca surat Al-Fatihah, yang mana surat Al-Fatihah itu dibacanya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ya, itu kan baca Al-Fatihah kan harus tartil, ya, sesuai dengan tajwid yang ada, ya. Tapi ini dibacanya terlalu sangat cepat sekali sehingga ini malah merusak bacaan surat Al-Fatihah itu sendiri. Sementara Al-Fatihah ini termasuk daripada rukun sholat. Sehingga apabila Al-Fatihahnya ini tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Nah, ini komentar yang disampaikan dalam kitab Risalatul Mu'awwahanah ini, ya. Kemudian kalau kita padukan juga ada sebuah hadis yang disampaikan juga dalam kitab Sulam Taufik ini atau Syarah Sulam Taufik ini, yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, juga disampaikan beliau menyinggung tentang orang yang mengerjakan sholat yang dia meninggalkan tumakninah. Beliau mengutip sebuah hadis, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam la yanzurullahu ila sholati 'abdin la yuqimu sulbahu baina ruku'i wa sujudihi. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat sholatnya orang yang tidak meluruskan tulang rusuknya atau punggungnya, ya, ketika ruku dan juga sujud. Jadi artinya ada tumakninah di situ. Bahkan juga disampaikan, ya, beliau juga menyampaikan di sini annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, aswa'un nasi sariqatan alladzi yasriqu min sholatihi. Qalu ya Rasulullah kaifa yasriqu min as-shalah? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Di sini Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, ya, orang yang paling jelek atau pencuri yang paling jelek adalah orang yang mencuri dalam sholat. Jadi orang yang mengerjakan sholat dia tidak sesuai dengan standar dan dia tidak mengerjakan tumakninah, itu dianggapnya orang yang mencuri dalam sholat, mencuri rukun sholat. Ya. Kalau ya Rasulullah, kemudian para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah orang bisa mencuri dalam sholat? Kaifa yasriqu minas sholah? Qala, kata Rasul, orang yang mencuri dalam sholat adalah orang la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha, yaitu orang yang mengerjakan sholat tetapi ruku' dan sujudnya tidak sempurna. Ini yang disebut sebagai pencuri dalam sholat. Dan ini kalau kita kaitkan dengan ibadah sholat tarawih cepat tadi itu, ya, ini hendaknya kita harus hati-hati supaya kita tidak meninggalkan rukun daripada pengerjaan sholat itu. Karena pada sesungguhnya pelaksanaan sholat wajib dan sholat sunnah itu sama saja, bacaannya sama saja, dan yang kita tuju juga sama, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya, ya, kita mengerjakan sholat tarawih pun hendaknya juga dengan standar sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang hanya mendapat gerakan-gerakan sholat dan tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Inilah yang saya dapatkan dalam kitab Risalatul Mu'awwahanah dan juga dalam kitab Syarah Sulam Taufik. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dengan disampaikannya materi ini kita bisa lebih hati-hati lagi dalam mengerjakan sholat, termasuk khususnya ketika mengerjakan sholat tarawih, karena memang sholat tarawih ini, ya, jumlahnya juga bermacam-macam. Ada yang 8 plus 3 dengan witir, atau yang 20 plus 3 dengan witir, bahkan ada juga yang 36 plus 3 dengan witir dalam salah satu riwayat dalam mazhab Maliki. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.